Halo teman-teman, kembali lagi jumpa dengan saya Atik Sri Purwanti Ningsih. Saya founder Sekolah Finansial dan juga pimpinan kantor jasa akuntan Atik Sri Purwanti Ningsih. Nah, pada kali ini saya akan membawakan tentang penganggaran di organisasi non-laba. Nah, sebenarnya penganggaran ini sangat penting, ini bagian dari perencanaan organisasi. Nah, apa saja sih sebenarnya tahapan dalam menyusun anggaran? Yang pertama itu di lembaga teman-teman itu harus ada arahan rencana strategis apa di lembaga itu. Kita akan lihat untuk tahun yang akan datang ini apa saja gitu kan. Biasanya anggaran disusun untuk tahun depan, misalnya di bulan Oktober sudah berupaya untuk tahun selanjutnya itu apa saja yang harus direncanakan dan kegiatan-kegiatan apa di organisasi non-laba teman-teman ini akan dilakukan. Nah, yang kedua itu usulan dari unit kerja atau dari program-program yang ada. Nah, itu dari usulan-usulan itu ditampung itu ya, itu nanti akan bahan untuk membuat anggaran. Nah, terus yang ketiga itu kompilasi usulan anggaran dari yang nomor 1 dan nomor 2 tadi. Terus nanti akhirnya kita kompilasi usulan anggaran itu. Terus yang keempat, anggaran penerimaan. Kita harus tahu dulu anggaran penerimaannya dari mana saja. Kira-kira kalau anggaran kan belum tentu juga tahun depan itu, apakah nanti tahun 2022 anggaran dari mana saja kira-kira untuk organisasi ini. Nah, bisa jadi kalau itu misalnya LSM, itu donor-donor mana saja yang akan bisa kembali lagi untuk tetap join, tetap kerjasama, kontrak itu mana saja. Nah, kalau memang kira-kira belum bisa diprediksi, itu dengan perkiraan saja dulu, karena yang terpenting kita sudah punya anggaran yang nanti akan membawa ke visi misi dari organisasi, kegiatan-kegiatan yang utamanya untuk menuju visi dari organisasi tersebut. Nah, yang kelima itu skenario anggaran. Apakah itu konservatif, moderat, atau agresif? Maksudnya begini, skenario anggaran penerimaannya nanti kira-kira untuk tahun 2022 itu kira-kira nanti dengan donor X kayak gitu. Nah, nanti bisa teman-teman berarti kita cantumkan juga sumber dananya dari donor X itu kemungkinan sudah 80%. Nah, ini berarti kita termasuk kategori yang konservatif. Kalau kita termasuk kategori yang agresif, itu yang belum tahu dikira-kira nanti apa saja ya. Misalnya lembaga ini bisa membuat unit usaha gitu, ini belum berjalan tapi hanya diperkirakan. Nah, ini kan termasuk yang berisiko tinggi juga kalau namanya usaha. Tapi nggak apa-apa, ini nanti bisa dievaluasi gitu, tergantung dari sifat dari anggaran yang di lembaga teman-teman ini mau boleh direvisi setiap berapa bulan atau setiap berapa mungkin di semester itu bisa dievaluasi setiap semesteran gitu. Nah, nanti bisa itu direvisi anggarannya. Nah, terus yang keenam, penentuan biaya tetap dan biaya variabel. Maksudnya apa? Biaya tetap itu biaya dari organisasi teman-teman yang harus dibayar ketika nggak ada program, tetap harus bayar. Contohnya ya biaya gaji staf yang rutin harus dibayar, terus biaya kesekretariatan gitu, termasuk misalnya biaya listrik. Nah, ini termasuk biaya tetap. Biaya variabel itu biaya-biaya yang mengikuti ketika kegiatannya banyak, programnya banyak, akhirnya juga biayanya mengikuti banyak. Misalnya biaya fotokopi, biaya konsumsi gitu. Semakin banyak kegiatan, semakin banyak yang harus dikeluarkan begitu. Terus juga yang ketujuh,
proyeksi arus kas. Kalau sudah semuanya sudah ada tadi, misalnya dari biaya-biaya sudah ada, penerimaan, kira-kira penerimaan dari mana saja sudah ada. Yang terakhir kita buat proyeksi arus kas. Nah, sebelum buat proyeksi arus kas itu biasanya nanti teman-teman di pelaksana keuangan itu akan menanyakan ke program, kira-kira kegiatannya apa dan waktunya kapan. Nah, itu yang akan digunakan timeline itu untuk membuat proyeksi arus kas disesuaikan budget tahunan tadi. Itu saja teman-teman sekilas tentang tahapan menyusun anggaran yang ini sangat penting di sebuah organisasi non-laba biar kita tidak mengalami kebangkrutan ataupun di tengah jalan kita tidak bisa tersedia uang gitu. Nah, untuk antisipasi itu perlulah namanya penganggaran gitu. Dan selain itu juga sebagai alat kontrol monitoring dari organisasi kita, pelaksanaan aktivitas di organisasi kita bisa kita monitoring dan evaluasi dengan namanya penganggaran. Sekian ulasan saya di video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Yayasan Berkelas siap naik kelas.